Sejak bapaknya meninggal, dari bayi sampai kita rumahnya di Tua, di Langgur. Lalu bapaknya meninggal di sana, saya asuh mereka dari bayi sampai bapaknya meninggal. Saya asuh dan ini oleh ponakan-ponakan saya, anak-anak saya yang berada di rumah ini. Sudah 2 tahun sekarang bapaknya meninggal, mamanya ditinggal pergi. Lalu saya asuh mereka berdua. Ada anak-anak saya, ada anak-anak di rumah ini, ponakan apa semua ada, jadi lihat-lihat mereka dengan saya. Tapi keseharian ini semua ini pergi kerja, orang dua ini dengan saya ini sudah. Biar sibuk apapun saya, tapi saya harus urus orang dua. Jalan turun naik, bermain sama teman di atas, mandi laut. Semua tuh saya jaga supaya mereka jangan sakit. Kalau sakit kasihan setengah mati. Makan pagi dong harus makan jajan-jajan, roti-roti, minum teh, selingan dengan kalau paginya satu pagi minum teh, sorenya minum susu. Kalau paginya minum susu, sorenya saya kasih dorang teh karena saya menghemat. Susu juga terbatas jadi begitu. Kalau macam Julian ini buah tidak makan, kalau Juan makan. Nah, Julian ini kalau sayur-sayuran, sayur daun dia makan. Tapi kalau macam sayur buah, tomat dia sangka itu apa cabai, jadi dia takut. Nah, nanti pedis. Kalau macam tahu apa dipaksa makan. Kalau tidak makan, tapi makan juga tidak habis-habis. Daging ayam juga seperti itu, kalau makan cukup saja, tidak bisa kasih habis juga kalau dikasih satu porsi begitu. Jadi tentu saja nutrisi atau gizi yang baik pada anak-anak akan sangat mengaruhi dari daya tangkap ya, karena kan gizi yang beragam dan bervariasi itulah yang akan membuat perkembangan di dalam seluruh organ anak-anak juga berkembang dengan baik, sehingga dengan stimulasi yang cukup juga di sekolah maupun di rumah tentunya diharapkan perkembangan dari daya tangkapnya juga akan lebih baik dengan nutrisi yang seimbang. Ya memang kita hidup serba kekurangan dengan urus dorong dua ini. Tante tadi cuma gajinya cukup saja, bujang juga. Tuh kayak kita punya keseharian ini memang ya bilang kurang, memang kita dari dulu hidup kurang-kurang begitulah. Saya tetap berusaha terus, tangan saya tidak sakit. Saya juga cari uang biar 100 apa. Kan saya kerja apa stik dari Enbal lalu dijual biar saya dapat uang 100, beli dong punya susu. Kan tantenya nanti ya bulan-bulan muda baru gajian. Begitu. Tapi sekarang tangan begini jadi tidak bisa kerja lagi. Sebenarnya bisa dibilang akan berkaitan dengan mata pencaharian di Pulau K itu seharusnya anak-anak dari keluarga-keluarga ini bisa mendapatkan gizi yang adekuat atau yang cukup. Namun karena ketidaktahuan secara pendidikan sehingga biasanya para orang tua itu memberikan makan anak tidak bervariasi, tidak beragam, padahal dari hasil laut, dari hasil buminya sangat masih beragam dan gizinya masih cukup tinggi. Apalagi hasil laut
dibandingkan dengan perairan misalnya di sekitar Jawa yang sudah lebih tercemar, di sekitar Pulau Angke ini kondisi lautnya masih lebih bagus dan kandungan gizi di hasil lautnya juga masih baik. Punya keseharian dengan dorong dua ini memang saya rasa berat karena bapak mereka itu anak saya yang bungsu. Kalau yang ini dia kakak lagi dari almarhum. Jadi kesian dia masih ada, kita tinggal di Langgor itu. Dia tuh buruh kasar, dia kerja bangunan apa, bapaknya mereka berdua ini. Lalu saya kerja stik ini sudahlah kita jual. Kalau dia ada uang dia bisa beli beras, kalau saya beli. Datang di sini dia meninggal, memang saya rasa aduh kasihan. Tidak ada siapa-siapa lagi. Saya bersyukur ini dokter kasih inilah bisa kasih masuk dorong dua di Dermaster. Saya memang bersyukur. Bulan kemarin bulan April itu dapat bantuan bagi saya. Dokter bilang, mama, nenek, dokter bilang panggil saya nenek. Bantuan itu cuma sedikit itu, dok. Saya bersyukur sama puji Tuhan, itu memang bagi saya itu luar biasa. Kalau dokter bilang cuma sedikit, tapi saya luar biasa kan. Dapat beras, dong dapat snack 1 karton, dong dapat alat tulis. Apa saya bersyukur, puji Tuhan orang bisa, mungkin saya punya doa terkabul. Karena ayah mereka meninggal itu saya rasa terbeban lah. Saya biasa berdoa, saya bilang Tuhan, ini sudah yang terindah bagi saya kah? Karena teh manis kasih itu pasti indah pada waktunya. Kalau indah ini sudah, mereka berdua dapat bantuan sedikit dari dokter ini. Oh ini mungkin saya punya doa yang indah pada waktunya ini sudah. Sungguh-sungguh membantu anak-anak ini diantar dari rumah, datang untuk mendapatkan gizi yang lebih baik. Juga diajarkan cara makan, cara makanan-makanan yang bergizi, tambahan-tambahan gizi lain. Dan itulah yang bagi kami sangat luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh Dermaster untuk Learning Center ini. Yang menjadi latar belakang didirikan Learning Center di Pulau K Besar adalah kondisi anak-anak ini. Kita ingin untuk memenangkan anak-anak ini, jadi dia keluar sekolah informal, dia ada wadah untuk dia bisa belajar. Wadah untuk belajar musik, wadah untuk belajar gitar, ukulele, wadah untuk mendapatkan pengarahan-pengarahan yang lebih. Karena itu, tujuan awal dari Learning Center itu memenangkan waktu anak-anak untuk melakukan tindakan-tindakan aktivitas yang lebih berguna ke depan. Kita melihat bahwa peran Learning Center ini ke depan, kita mau menciptakan generasi baru. Generasi baru artinya apa? Generasi yang memikirkan untuk pendidikan ke depan. Kita menemukan di daerah-daerah pelosok pesisir, kadang-kadang orang sudah puas dia mendapat pendidikan SD, SMP, SMA, sudah puas, sudah cukup. Kita berpikir ke depan untuk dengan Learning Center, maka semangat untuk pendidikan, menggapai pendidikan yang lebih tinggi dari awal kita sudah menggerakkan dari anak-anak. Jadi selama 6 bulan program nutrisi tambahan di Learning Center Bombay ini berjalan, memang dari pernyataan para orang tua rata-rata pertama anaknya jadi mulai belajar makanan yang bervariasi. Kedua, mereka juga lebih gampang berinteraksi antar sesama, dan menurut orang tua juga dari segi kesakitannya ada pengurangan karena sepertinya daya tahan tubuh mereka sudah mulai membaik dengan gizi yang bervariasi ini. Harapan kedepannya mungkin
di masa depan ini para orang tua dan keluarga-keluarga yang ada di Kepulauan Kei ini semakin sadar bahwa komoditas atau sumber daya alam di Kei ini sangatlah kaya. Namun agar anak-anak ataupun keluarga bisa dapat gizi yang mencukupi, terkadang mereka juga harus berinovasi dalam mengolah makanan sehingga tidak membosankan untuk dikonsumsi setiap hari, walaupun misalnya rata-rata hanya makan ikan setiap hari, tapi dengan olahan yang berbeda tentunya akan lebih menyenangkan dan lebih diminati untuk dimakan. Pada kesempatan ini, saya secara pribadi, tapi juga dari Learning Center, mengucapkan terima kasih kepada Derma Aesthetic Foundation. Sungguh luar biasa bantuannya dan bantuan untuk masa depan karena menciptakan generasi baru.